Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktiriana, NIM 44 dari PBSI 7A, akan menyampaikan kritik sastra berupa ekologi sastra pada puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Sebelumnya perlu kita ketahui mengenai apa itu kritik sastra. Kritik sastra merupakan suatu cabang dari ilmu sastra yang mengadakan analisis, penafsiran, serta penilaian terhadap sebuah teks atau wacana sastra. Menurut Hartoko, tahun 1986 halaman 126. Kritik sastra tidak terbatas pada penyuntingan, penetapan teks, interpretasi, dan pertimbangan penilaian. Kritik sastra meliputi masalah yang lebih luas, yaitu mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, tentang apa tujuannya, dan tentang mengenai bagaimana hubungan karya sastra dengan tiap-tiap masalah kemanusiaannya. Kemudian, di dalam kritik sastra, saya mengambil ekokritik. Sebelum kita mengetahui ekokritik, saya menggunakan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik yaitu memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam. Karya sastra dianggap sebagai cerminan atau penggambaran dunia nyata, sehingga ukuran yang digunakan ialah sejauh mana karya tersebut mampu dapat menggambarkan objek yang sebenarnya. Lalu kaitannya dengan ekokritik apa? Kita perlu mengetahui dulu apa definisi dari ekokritik. Ekokritik secara sederhana dapat diartikan dengan kritik berwawasan lingkungan. Maka kaitan antara pendekatan mimetik dengan ekokritik yaitu sama-sama yang diobjekkan atau objeknya berupa lingkungan atau aspek-aspek alam. Seperti itu. Kemudian bagaimana aplikasinya di dalam puisi bertajuk Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni, maka saya akan menyampaikan bagian-bagian mana yang mengandung ekokritik di dalam puisi tersebut. Yaitu Mus, kok ini nggak bisa di-sharing ya? Ininya nih. Orang ke close. Aku nggak ke close, aku tuh stop. Nggak stop share, aku di post ininya. Ini sini sayang. PDF-nya ke close. Cintaku. Enggak tuh. Ya ini. Nggak, saya dulu sih. Nah. Dah, Nah, terus? Di ini. Jangan di stop. Enggak, ini. Di pause-nya enggak, tuh. ngedubur. Di sini ini orang muncul. Mana? Aku Sini. Ini di. Nanti nih. baik. Kemudian kritik ekologis puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni, yaitu langsung kita masuk ke dalam pembahasan. Karena sebelumnya sudah kita ketahui apa itu sastra, apa itu kritik sastra, kemudian apa itu ekokritik atau ekologi kritik. Nah, di sini saya menggunakan metode deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan secara mendalam bentuk kritik ekologi pada puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Kemudian langsung kita pada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu kritik perubahan iklim. Pada puisi Ahmad Sultoni, di bait pertama sudah secara gamblang mengungkapkan fenomena alam yakni berupa pemanasan global atau efek rumah kaca, yang mana panas bumi
sudah tidak seperti sewajarnya karena pohon-pohon sudah ditebangi yang mengakibatkan iklim sudah tidak seperti seharusnya. Di sini sudah ada penggalan dari bait yang menyebutkan hal tersebut. Ini pada bait pertama, yaitu dengan kutipan, ketika hutan-hutan tak lagi belantara, bintang-bintang di langit hilang nyala, bulan tak memedarkan keanggunan, kau pun berpikir dunia kehilangan nyawanya di pagi hari. Pada kutipan tersebut sudah sangat terang mengenai perubahan iklim, yang mana ketika hutan-hutan tak lagi belantara, bermakna ketika hutan-hutan sudah tidak ada, maka hal tersebut akan mengakibatkan perubahan iklim. Jadi, Ahmad Sultoni menuangkan kejadian tersebut dalam bentuk puisi dengan ungkapan seperti yang sudah ada, yaitu ketika hutan-hutan tak lagi belantara, bintang-bintang di langit hilang nyala, bulan tak memedarkan keanggunan, kau pun berpikir dunia kehilangan nyawanya di pagi hari. Kemudian, di bait terakhir, Ahmad Sultoni juga menyebutkan mengenai perubahan iklim yang dikutipkan sebagai berikut. Demi musim-musim pagebluk ini, cermin di almarimu begitu bening. Kemudian, mengapa makin kacau di dunia ini, padahal perang rudal sedang rehat. Hal di sini sudah menyebutkan musim-musim pagebluk, cermin di almari kamarmu begitu bening. Hal ini dapat bermakna mengenai efek rumah kaca, yaitu berupa pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim pada bumi. Kemudian selanjutnya hasil yang kedua, yaitu kritik perubahan ekosistem. Pada penggalan bait keempat menggambarkan alam yang sudah tak lagi seimbang lagi. Binatang yang kehilangan rumahnya, tumbuhan yang kehilangan tempat suburnya, dan alam yang sudah mengingatkan kembali dalam bentuk penolakan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian keunggulan dari bait ini yang disampaikan oleh penyair, yaitu pesan yang disampaikan dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh pembaca, terutama pembaca yang masih awam. Di sini telah dikutipkan mengenai puisi tersebut yang bermakna ekosistem sudah tidak seperti sewajarnya, yaitu dengan kutipan, buat sekawanan kucing, buat sekawanan pohon sukun, di manakah itu? Hal ini menjadi pertanyaan, yang mana hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang seharusnya menempati tempat yang mereka gunakan sebagai habitat, namun sudah tidak ada lagi akibat ulah tangan manusia yang mengakibatkan tidak keseimbangan antara alam dengan efek yang ditimbulkan. Seperti itu. Hewan-hewan yang sudah kehilangan dapat berupa kehilangan rumahnya, dapat juga berupa hewan yang punah akibat ulah tangan manusia. Begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian hasil yang ketiga yaitu kritik persoalan bencana alam. Pada bait kelima, penyair menyampaikan mengenai terjadinya bencana alam yang disebabkan alam sudah tidak lagi seimbang. Yang mana dari kelalaian manusia akan tingkahnya yang tidak menjaga alam. Kemudian keunggulan dari puisi ini yaitu penyair memberikan pesan yang disampaikan dengan mudah, sama seperti di bait yang sebelumnya. Jadi penyair memberikan beberapa pesan secara tersirat maupun tersurat dengan mudah, dengan bahasa yang sederhana, sehingga pembaca, terutama pembaca yang masih awam, dapat dengan mudah menerima pesan yang disampaikan oleh penyair. Kemudian kita kembali lagi mengenai kritik tentang bencana alam. Di sini sudah secara gamblang, penyair menyebutkan bencana alam apa saja yang terjadi di dunia nyata yang dituangkan melalui karya sastra berupa puisi tempat yang dirahasiakan. Di sini dapat kita lihat
kutipan yang menyebutkan atau menggambarkan dari bencana alam tersebut, yaitu ombak setinggi pohon kelapa belakang rumah, bagai monster bagi setiap jiwa alam yang hidup. Gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam. Ia muntah darah api. Bumi yang ibu maha tenang itu tak disangka turut panik atau marah. Jelasnya guncangan terjadi berkali terjadi. Nah, di sini sudah disebutkan dengan majas yang begitu unik, bisa dikatakan seperti itu. Ombak setinggi pohon kelapa di belakang rumah. Hal ini bisa bermakna atau dapat bermakna sebagai bentuk bencana alam tsunami, yang mana tsunami terjadi akibat gelombang tinggi atau ombak yang tinggi yang menyapu bibir pantai. Entah dengan ketinggian sekian meter yang dapat mengakibatkan luluh lantahnya kehidupan di sekitarnya. Kemudian, gunung yang maha tenang itu tiba-tiba ikut demam. Hal ini dapat bermakna gunung yang akan meletus, yang mengakibatkan bencana alam. Kemudian, bumi ibu maha tenang itu tak disangka turut panik atau marah. Jelasnya guncangan berkali terjadi. Hal ini dapat bermakna gempa bumi. Hal ini sudah sangat gamblang disebutkan oleh penyair dengan kutipan, jelasnya guncangan berkali terjadi. Guncangan tersebut dapat bermakna bencana alam, yang mana bencana alam tersebut berupa gempa bumi. Gempa bumi yang bisa kita rasakan adalah guncangan-guncangan yang mengakibatkan terjadinya rumah yang ambruk, dan lain sebagainya. Kemudian pada bait terakhir, penyair juga menyampaikan mengenai tingkah laku manusia yang sudah lagi tidak bersahabat dengan alam. Yaitu, sekarang kau ingat-ingat lagi, demi musim-musim pagebuk ini, cermin di almari kamarmu begitu bening. Dirinya yang jujur buat merenung, mengapa makin kacau dunia ini. Padahal perang rudal sedang rehat. Gunung sedang tak demam, lautan begitu tenang. Kau juga bisa makan apa saja, tiba-tiba mendadak bikin panik. Mungkinkah sebentar lagi kita akan dikembalikan ke alam asal, Adam dan Hawa? Hal ini dapat disebutkan bahwa bencana alam tersebut sebagai indikasi yang mana manusia sudah tidak bersahabat dengan alam, sudah tidak menjaga alam lagi. Yang mana penyair menyebutkan alam pun bisa ikut marah dengan tingkah laku manusia. Dengan apa? Dengan mengembalikan mereka ke wujud semuanya, yaitu kembali ke tanah. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan kesimpulan dari kritik sastra ini atau dari ekokritik ini. Pada puisi Tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultoni terdapat 3 bentuk kritik ekologis atau ekokritik. Yang pertama, kritik terhadap persoalan perubahan iklim. Yang kedua, kritik terhadap persoalan perubahan ekosistem. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap persoalan bencana alam. Berdasarkan pembahasan tersebut, puisi Tempat yang dirahasiakan karya Ahmad Sultoni berisikan tentang pentingnya menjaga lingkungan, keseimbangan alam. Yang mana puisi Tempat yang dirahasiakan melalui kritik ekologisnya mengajarkan kita kepada pembaca agar tidak merusak alam lagi. Dan berikut daftar rujukannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.